Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau kita mencoba menghitung daripada nikmat itu, maka sampai kapanpun tidak akan terhitung. Dan nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah nikmat iman. Karena dengan nikmat iman inilah maka kita bisa datang ke masjid, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kita duduk majelis taklim. Ini semata-mata karena keimanan yang ada di dalam hati kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Dan kita bersyukur juga kepada Allah karena kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat akhir zaman, di mana umat akhir zaman ini banyak kemuliaan yang Allah berikan. Bahkan besok surga ini diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga duluan. Padahal umurnya pendek-pendek, orangnya kecil-kecil, ibadahnya banyak yang malas, tapi masuk surga duluan. Padahal umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, badannya besar-besar, kuat-kuat, tapi masuk surganya belakangan. Nah, inilah merupakan satu keistimewaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah kisah bahwa ini diceritakan ada 4 kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak diberikan kepada Nabi Adam. Makanya Nabi Adam sampaikan, diceritakan, anna Adam alaihissalam qala, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam berkata, innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma a'taniha. Bahwasanya kata Nabi Adam alaihissalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 4 kemuliaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana 4 kemuliaan itu tidak diberikan kepadaku. Ini kata Nabi Adam. Ini berarti saking istimewanya umat akhir zaman. 4 kemuliaan diberikan kepada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diberikan kepada Nabi Adam. Apa saja yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat akhir zaman? Ihdaha qabulu taubati kana bi Makkah wa ummat Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayuqbalu taubatuhum. Bahwasanya yang pertama, taubatku diterima di Mekah, kata Nabi Adam. Jadi Nabi Adam dulu taubatnya diterima di Mekah. Kalau nggak ke Mekah, nggak ke tanah suci, nggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taubatnya di mana saja diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu keistimewaan. Bisa bayangin Pak, misalnya taubat kita hanya diterima kalau kita ke Mekah misalnya kan, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Bisa-bisa orang miskin nggak bisa bertobat tuh. Kenapa? Masih harus naik pesawat, ongkosnya mahal, macam-macam. Nah, tapi karena taubatnya umat Nabi Muhammad SAW, dimanapun dia bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi bertaubat ini karena dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berikan peringatan kepada kita dalam Al-Qur'an, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Bahwasanya apabila seseorang berbuat daripada kemaksiatan, berbuat perbuatan yang keji, atau menzalimi dirinya sendiri. Jadi zalamu anfusahum, menzalimi dirinya sendiri. Karena yang namanya menzalimi ini Pak, ada yang menzalimi orang lain, ada juga yang menzalimi diri sendiri. Contohnya apa menzalimi diri sendiri? Kita nggak sholat, itu zalim pada diri kita sendiri. Kita nggak baca Quran, zalim pada diri kita sendiri. Kita mabok, zalim pada diri kita sendiri. Artinya merugikan kita sendiri. Kita judi, zalim pada diri kita sendiri. Makanya di saat kita berbuat dosa, berbuat perbuatan yang keji, atau kita zalim pada diri kita sendiri, maka hendaklah kita langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah atas dosa-dosanya. Makanya di antara tafsir daripada tadi, ai ittabi'uhu bil taubati wal istighfar, hendaklah perbuatan maksiat tadi, perbuatan dosa dan kezaliman tadi selalu ikutin dengan yang namanya taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita zalim pada diri kita sendiri, kita perbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Berapa banyak, sebanyak-banyak kita istighfar. Atau bahkan Pak, minimal kita banyak dosa 1000 dah. Ya. Kalau nggak bisa yang panjang, yang pendek saja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, 1000 dah. Itu gak lama tuh. Ya. Itu minimal kalau bisa kita usahakan. Kalau bisa sebanyak-banyak silakan, mau berapapun silakan. Tapi kita usahakan kalau bisa minimal itu kita baca istighfar itu 1000. Kenapa? Karena kita beristighfar pada dasarnya kita sayang kepada diri kita. Makanya tanda-tanda orang yang nggak sayang kepada dirinya, orang ini kagak mau istighfar, berarti nggak sayang. Tanda orang ini nggak sayang kepada dirinya, berbuat segala sesuatu yang membahayakan dirinya. Ini tanda-tanda nggak sayang. Suatu contoh Pak, orang mabok itu sebenarnya nggak sayang pada dirinya. Kenapa? Yang namanya mabok-mabokan itu manfaatnya apa sih? Apa biar keren misalnya? Biar dianggap hebat di kampung. Siapa yang anggap hebat? Bahkan kalau ada orang terkenal, pemuda terkenal, tukang mabok banget, pokoknya tiap malam mabok, lamar anak gadis orang, walaupun bapaknya yang dilamar itu tukang mabok, kayaknya kagak boleh dilamar oleh anak mabok. Artinya apa? Yang namanya mabok itu kagak ada manfaatnya. Yang namanya merugikan sendiri ini, yang jelas ya, ini termasuk perbuatan yang zalim dalam kehidupan kita. Makanya kita perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat. Selain Allah tidak mau menerima taubat, tidak bisa menerima taubat. Jadi yang bisa menerima taubat hanya Allah. Kapan batasannya taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menerima taubat dari seorang hamba malam yughargir, selagi nyawa belum di tenggorokan. Berarti kalau nyawa di dada masih ada kesempatan kita taubat. Tapi kalau sudah di tenggorokan, maka pada saat itu sudah tidak ada lagi pintu taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat sudah tertutup. Makanya di sini perlunya kita perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa kita nyampe di tenggorokan. Kan kadang-kadang orang nanti ajalah kalau udah tua, kan sekarang masih muda. Nah, iya kalau umurnya tua, kalau enggak nanti aja dah kalau pensiun. Lah ya kalau nyampe pensiun, kalau enggak. Nah, kan? Nah, artinya perbuatan baik ini kagak usah ditunda-tunda. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Bahkan nanti 1 jam ke depan apa yang terjadi kita nggak tahu. Besok yang terjadi kita nggak tahu. Maka perbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa atau kezaliman yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Lau akhtatum hatta tablughu khatayakum as-sama, summa tubtum lataballahu alaikum." Kok seandainya kalian mempunyai salah atau mempunyai dosa dan dosanya ini sampai ke langit penuh, langit dipenuhi dengan dosa kita, ya memang udah parah banget dah ya. Kalau sampai dosanya memenuhi langit, kemudian bertobat, lataballahu alaikum, pasti Allah menerima daripada taubat kalian. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dosa kita ini memenuhi bumi langit, tapi kalau kita tobat, maka tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan satu kemurahan daripada Allah. Ya. Sampai akhirnya seandainya dosa kita memenuhi langit akan diterima. Ini saking murahnya Allah. Dan saking kemurahannya Allah kepada kita. Nah, makanya kalau kemurahan Allah Subhanahu wa taala kita tidak memanfaatkan, maka termasuk kita ada tanda-tanda orang celaka, Pak. Jadi kalau kemurahan Allah, pengampunan Allah tidak kita manfaatkan, tanda-tanda kita celaka. Tanda-tanda orang celaka itu tobatnya itu dientar-entar. Ya. Dia udah banyak maksiat, sholat mah kagak, berdosa tiap hari, dia aja tobat entar-entar saja. Ini diantara tanda-tanda orang celaka yang melambat-lambatkan daripada tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali lagi bahwasanya kata Nabi Adam, saya diterima tobatnya di Mekah, dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertobat dimanapun tempat mereka akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaniyatu, yang kedua, anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammadin ya'suna urwatan fayalbisuhum. Kata Nabi Adam, sesungguhnya saya dalam keadaan berpakaian, ya, di sorga pakaiannya pakaian sorga. Yang jelas kalau pakaian sorga ini beda dengan pakaian dunia. Tapi kata Nabi Adam, di saat saya bermaksiat kepada Allah, maka saya langsung dalam keadaan telanjang. Satu maksiat dilakukan oleh Nabi Adam, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya berpakaian rapi itu, pakaiannya bagus, Nabi Adam langsung telanjang tuh, gara-gara maksiat satu kali itu. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat dalam keadaan telanjang, tapi mereka masih bisa berpakaian. Ini ya, termasuk kemurahan Allah. Umat Nabi Muhammad bermaksiat dalam keadaan telanjang, tapi masih bisa berpakaian. Sedangkan Nabi Adam bermaksiat satu kali kepada Allah, dalam berpakaian langsung keadaan telanjang. Karena kalau yang namanya telanjang, Pak, itu kan aurat terbuka, ya. Makanya kita sebagai orang beriman harus menjaga daripada aurat kita. Kenapa? Karena aurat kita kalau kita buka, yang jelas kita malu. Nah, di sini merupakan satu kemuliaan daripada Allah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat dalam keadaan telanjang, tapi masih bisa berpakaian. Habis maksiat, pakaiannya masih dipakai lagi. Ditutupin aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sampai seperti Nabi Adam, Pak, bermaksiat langsung nggak bisa berpakaian, kayaknya ini orang bertelanjang semuanya nih. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan maksiat, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Dan makanya perlunya kita nutup aurat. Kalau laki-laki yang harus tutup mana? Auratnya itu pusar dan lutut. Ini aurat laki-laki.
Itu secara fikih udah boleh. Seperti bahkan sholat pakai kolor misalnya kan, kolornya sudah nutupin pusar dan nutupin lutut, itu secara fikihnya sudah mencukupi syarat sahnya sholat. Lah cuman kalau secara akhlaknya kan kagak pantas banget, Pak. Coba dah ya, misalnya ada orang langsung aja ke masjid kagak pakai baju, segini nih celananya sampai selutut, boleh sholat, cuman kagak pantas banget. Misalnya ditegur, kenapa bapak nggak pakai baju? Dia alasan saya sudah menutup aurat. Ini sudah sah syarat menutup aurat, memang bener, cuman kan kagak pantas banget dah. Ya coba aja misalnya ke rumah Pak Lurah aja dah ya, ke kantor Pak Lurah. Pakai kolor, memang nutup aurat, kagak pakai baju, itu diusir, Pak. Kenapa? Kagak sopan. Nah, makanya dalam kehidupan kita ini, kita berpakaian jangan hanya menutup aurat, tapi harus menjaga daripada yang namanya kesopanan. Ya. Jadi pakaian seseorang ini menunjukkan siapa dia sebenarnya. Makanya kata orang Jawa, Pak, ajine rokok saka busono. Nah, gitu kan. Jadi ajine rokok saka busono. Jadi kalau orang berpakaian sesuai dengan yang adatnya, maka dia itu akan dihargai oleh orang. Itu kan pantas lah ya. Kalau ke masjid ya pakai baju koko putih, pakai kopiah, pakai sarung atau pakai gamis, itu pantas banget tuh untuk ke masjid. Nah kalau ke masjid pakai celana, udah celananya ketat lagi, terus apa itu kaosnya ada Doraemon, udah separuh lagi itu. Kalau rukuk kelihatan itu pusarnya, itu mah kagak pantas banget, Pak. Dan memang dalam berpakaian itu kita akan bisa melihat, oh kalau orang seperti itu pakaian mau ke pasar. Wah kalau seperti itu ini mau nyangkul. Wah pakaian seperti itu mau ngemis nih. Oh pakaian seperti ini orang mau ke kantor misalnya kan. Itu. Jadi walaupun kita nutup aurat, maka di situ kita harus menyesuaikan dengan kondisinya. Ya. Jangan sampai mentang-mentang secara hukum kita menutup aurat, tiba-tiba kita nggak pakai baju, maka itu pun juga nggak pantas. Ya. Makanya kemuliaan umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW saat bermaksiat dalam keadaan telanjang, tapi masih diperbolehkan oleh Allah, ditutupi aibnya oleh Allah, yaitu dapat berpakaian kembali. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam satu kali bermaksiat langsung telanjang, tidak berpakaian lagi. Wasalisatu lamma asaitu furiqa baini wa baina imraati wa ummatu Muhammadan ya'sunallah wa lam yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Yang ketiga, kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Adam alaihissalam, di saat saya bermaksiat melakukan dosa, saya langsung dipisahkan antara saya dengan istri saya. Itu dipisahkan oleh Allah, terusir dari surga. Dan pisahnya itu gak dekat, bukan kampung Makassar Keramat-Jati, bukan, Pak. Nabi Adam turunnya di India, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Coba bayangkan pada saat itu kereta belum ada, kendaraan belum ada, macam-macam belum ada, manusia cuma dua doang. Satu di India, satu di Jeddah. Nah tapi di India itu sekarang sudah bukan masuk wilayah India, tapi sudah masuk wilayah Sri Lanka. Makanya waktu saya ke India, saya ngobrol-ngobrol sama ulama di sana tentang minta cerita bagaimana di mana turunnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Maka ulama India sampaikan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam turunnya dulu di India. Ya. Jadi di puncak Bukit Sri Pada, cuman sekarang masuknya wilayah Sri Lanka. Coba dari Sri Lanka jalan kaki, Pak. Ya. Untuk ketemu si bini itu kan. Bininya di Jeddah sana, jauh. Itu karena satu kemaksiatan. Satu melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala, langsung terpisah dengan istrinya.
Maka Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan istighfarnya yang terkenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sujud nangis Nabi Adam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu yang panjang gak ketemu dengan istrinya. Coba, istri yang paling disayang, anak belum punya, ya, tiba-tiba terpisah. Bagaimana perasaannya? Apalagi Siti Hawa sendirian di Jeddah sana, belum ada orang, kagak ada apa-apa, gurun pasir, sendirian di sana. Makanya Nabi Adam jalan kaki itu dari Sri Lanka sampai ke Jeddah sana, yang akhirnya bertemu dari Jabal Rahmah, di Arafah bertemu. Yaitu alangkah senangnya ya, istilahnya pertemuan yang sangat didambakan. Suami istri lama berpisah, tiba-tiba bertemu, Pak, Masya Allah, udah kayak pengantin baru lagi tuh, ya. Ya kayak kita aja kan, misalnya pulang kampung seminggu kakak temu istri kan, pulang-pulang Masya Allah udah semangat lagi misalnya kan. Gimana Nabi Adam itu kan, bertemunya di sorga, ya. Kemudian dikeluarkan dari sorga, bertemu lagi di dunia, lama banget. Masya Allah, itu semangat banget Nabi Adam. Ya, jadi enak aja pada itu kan kagak belum ada orang, ya. Jadi nggak ada yang ganggu, ketemu nggak ada yang ganggu tuh, Pak. Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam satu kali bermaksiat terpisahkan dengan istrinya, sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa taala, tapi tidak dipisahkan dengan keluarganya. Tidak dipisahkan dengan istrinya, ya. Padahal banyak maksiat tapi bisa juga nambah istri itu, Pak. Itu kan. Itu keutamaan umat akhir zaman tuh. Nabi Adam bermaksiat langsung terpisah. Umat akhir zaman bermaksiat gak bisa dengan istrinya. Dan misalnya habis maksiat di luar rumah, pulang-pulang masih diservis oleh istrinya. Masih dibikinin kopi, masih dikasih makan macam-macam. Tidak dipisahkan oleh Allah. Dan ini merupakan satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nabi Adam bermaksiat satu kali terpisah dengan istrinya, sedangkan umat Nabi Muhammad bermaksiat tidak terpisah daripada istrinya. Warrabi'atu anni asaitu fil jannati fa akhrajani minha wa ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna Allah taala kharijal jannah fa yadkhuluhum fiha idza tabu. Kata Nabi Adam, bahwasanya saya bermaksiat dalam surga, maka dikeluarkan oleh Allah dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiatnya di luar surga, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga idza tabu, apabila mereka bertaubat. Coba bayangkan Nabi Adam karena satu kesalahan, ya, satu kesalahan yang dibuatnya, maka langsung dikeluarkan. Nah, memang kesalahan Nabi Adam ini ya termasuk dendam kesumat daripada iblis laknatullah alaih. Kenapa? Karena ini iblis dendam banget, Pak. Ya. Ini iblis menggoda Nabi Adam bukan hanya sehari dua hari. Yang namanya iblis kan akalnya ada aja kan, macam-macam. Nabi Adam gak bisa digoda, yang digunakan adalah istrinya. Kenapa? Karena biasanya yang namanya laki-laki, yang namanya suami itu kelemahannya pada istri. Udahlah, kalau sudah istrinya ngomong, manut aja deh bawaannya. Maka kadang-kadang kalau di luar gagah banget kan, oh di kantor udah, kalau udah marah-marah semua tunduk. Giliran di rumah dimarahin istri, Pak, Masya Allah, itu kadang-kadang udah kayak ayam kehujanan tuh. Artinya apa? Artinya yang namanya seorang wanita itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya seorang laki-laki takluknya dengan wanita, Pak. Makanya banyak kan
Berantem gara-gara wanita itu banyak. Berebut wanita itu banyak. Dan ini wanita ini ya punya kekuatan sangat luar biasa. Terutama kalau udah nangis. Ya. Jadi senjata utamanya wanita nangis, Pak. Kalau sudah nangis misalnya, Pak, tolong Pak beliin itu Pak, mau kredit ya Pak. Janganlah, kan saya nggak punya duit. Udahlah, nangis terus dikusur kredit itu Pak. Yaudahlah, besok ambil dah gitu kan. Kenapa nangis? Begitu juga Nabi Adam alaihissalam ya. Mungkin satu kali ya masih jangan, itu kan larangan Allah. Dua kali jangan, larangan Allah. Sampai berkali-kali akhirnya pagi nangis, sore nangis melulu. Lama-lama kagak betah juga. Udah ambil dah. Bila diambil, langsung pada saat itu Allah murka dan langsung dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu gara-gara bujukan seorang wanita. Dan makanya kan ada sejarah juga, Pak. Gara-gara seorang wanita, seorang nabi terselamatkan nyawanya. Ini gara-gara seorang wanita ini. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Karena pada saat itu, di mana kalau ada bayi laki-laki lahir akan dibunuh oleh Fir'aun. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil yang akhirnya sampailah ke istana Fir'aun. Bahkan hanyutnya ini bukan ikut air tapi ngelawan arus. Bayi Nabi Musa sampai ke istana Fir'aun. Setelah sampai sana diambil oleh Aisyah binti Muzahim yang merupakan salah satu istri pada Fir'aun laknatullah alaih. Kata Asia, kalau bahasa kita, Bang, ini kagak usah dibunuh anak ini dah. Kita jadikan anak dah, anak angkat. Siapa tahu anak ini bermanfaat nanti. Udah, pokoknya jangan dibunuh. Fir'aun tahu bahwasanya inilah anak yang besok akan menghancurkan kerajaan saya. Paham itu Fir'aun. Cuman gara-gara tekanan daripada seorang wanita, maka Fir'aun tidak berdaya apa-apa. Ya. Begitu juga Pak, gara-gara seorang wanita, seorang nabi di penjara tuh. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Yusuf itu kagak mau ya dirayu oleh Zulaikha. Tapi yang namanya wanita kalau udah ada maunya Pak, ngeyel pokoknya dah kan. Pokoknya carilah celahnya sampai akhirnya dia mau. Tapi yang namanya Nabi Yusuf, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Bukan berarti nggak mau Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf seorang pemuda, seorang normal, suka sama wanita, mau sebenarnya. Cuman karena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun cantiknya Zulaikha, bagaimanapun rayunya, tetap bertahan bahwasanya inni akhafullah rabbul alamin. Takut kepada Allah saya. Nah, gara-gara itu sehingga sampai akhirnya Nabi Yusuf ini dipenjara gara-gara omongan seorang wanita. Ini makanya wanita tajam, Pak. Tajam wanita itu. Nah, makanya seorang wanita ini harus dididik agama, harus dikenalkan agama. Makanya banyak juga seorang suami gara-gara istrinya maka ibunya diusir. Ada itu, Pak. Gara-gara istrinya orang tuanya ditinggalkan. Pokoknya kalau udah istrinya ngomong, udah kagak ada lah istilahnya berani-beraninya, takut. Nah, di saat seorang wanita dikenalkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka kenyataannya beda. Ya, dia menjadi seorang wanita yang lembut. Dia walaupun lagi marah sama suami tapi tersenyum, itu kan hebat, Pak. Ya. Jadi wanita hebat itu sebenarnya dia marah, tapi kalau dipandang suaminya tersenyum. Ya. Makanya kata Nabi, idza nazarka saratka, apabila kau memandang maka dia menyenangkan, wanita soleha nih. Ya. Jadi sebenarnya udah gede banget nih, tapi saat dipandang oleh suami menyenangkan. Ini termasuk wanita langka. Kalau dipandang mukanya asem banyak nih. Apalagi suami lagi kagak punya duit, Pak. Masya Allah. Ini dipandang asem. Karena banyak kasus dipandang suaminya mukanya asem, giliran dipandang tetangga dimanis-manisin senyumnya. Ini ada kasus seperti itu. Dipandang tetangga dimanis-manisin.
Bahkan kalau keluar rumah, masya Allah itu harumnya itu jarak 10 meter sudah kecium harumnya. Naiknya naik ojek, wah seneng banget tukang ojeknya tuh. Ya, dikit-dikit ngerem mendadak, dikit-dikit ngerem mendadak. Seneng banget. Nah, tapi kalau ada di rumah, kadang-kadang ya apa itu pakaian aja udah kusel banget lah. Baunya pun bau dapur. Artinya apa? Artinya kadang-kadang yang terjadi sekarang itu seorang wanita dandan bukan untuk suaminya, tapi dandan untuk orang di luar rumah. Ya. Padahal wanita yang soleh itu kalau dandan untuk suaminya, hanya dilihat oleh suaminya, bukan dilihat oleh orang lain. Nah, maka disinilah kalau seorang wanita itu dikenalkan agama, wanita itu diajarkan agama, sifat agama sudah masuk ke dalam kehidupan seorang wanita, maka wanita ini sangat luar biasa. Ya. Karena wanita mudah menangis, Pak. Doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama sampaikan kalau ada seorang wanita yang solehah, maka doanya ini seperti doa 70 wali ini. Ini wanita solehah nih. Cuman cari wanita soleh nggak mudah. Bahkan diibaratkan wanita soleh ini, kok seandainya ada sekumpulan burung gagak di situ. Di situ ada satu burung gagak yang sama-sama hitam dan pakai cincin gelang, itulah ibaratnya wanita solehah. Makanya kalau laki-laki soleh itu lebih banyak, lebih mudah dicari daripada yang namanya wanita solehah. Sangat luar biasa. Makanya seorang wanita ini lebih mudah masuk surga dibanding laki-laki. Lakinya masih dihisap. Kamu dari mana dapat motor? Dari mana kau dapat mobil? Dihisap. Istrinya sudah nongkrong di surga nungguin. Lebih mudah masuk surga daripada laki-laki ini wanita. Cuman yang dilihat oleh Rasulullah SAW, ternyata di surga ini, di neraka ini lebih banyak adalah seorang wanita penghuninya. Kenapa permasalahannya? Permasalahannya diantaranya seorang wanita ini tidak mau bersyukur kepada suaminya. Ini diantaranya. Suka ngomel mulu bawaannya kan. Makanya misalnya ada wanita soleh banget, Pak, taat banget. Di dalam kitab Durratun Nasin diterangkan, tiba-tiba wanita bilang ini, malaka khair. Kalau bahasa kasarnya, ini selama saya hidup sama abang ini kayaknya belangsak melulu deh ya. Saya susah melulu, Bang. Habitat a'maluha, maka seluruh amalannya itu gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara ucapan yang semacam itu. Ya. Makanya wanita ini lebih mudah masuk surga, tetapi yang dilihat oleh Rasulullah SAW, kebanyakan wanita ini ada di dalam neraka. Makanya perlunya, Pak, kita ajarkan anak kita yang wanita, istri kita ajarkan bagaimana supaya kenal agama. Sehingga kalau sudah kenal agama, dia taat kepada suaminya, menjaga sholatnya, menutup auratnya, ya, maka wanita yang semacam ini akan menjadi istri dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dunia kita bareng-bareng, di akhirat pun juga bareng-bareng. Dan wanita soleha ini besok di sorga bukan jadi bidadari, bukan, tapi ratu bidadari, kan? Jadi ratunya. Kalau yang namanya ratu, Pak, di dunia saja ratu itu masya Allah itu kan kedudukannya sangat tinggi sekali. Di sorga jadi ratu itu. Itu istri yang soleha, yang taat kepada suaminya, menjaga sholat, menutup aurat, dan menjaga puasa yang wajib. Maka wanita yang semacam inilah yang besok akan menjadi ratu bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita ajarkan istri kita, anak-anak kita. Kalau misalnya kita gak bisa mengajarkan di rumah, ya udah kita ajak majelis taklim. Ya. Kita ajak majelis taklim. Biar tanya kepada ulama, biar tanya pada ustaz, terutama hal yang sehubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari fikih, Pak. Masalah bab taharah, bagaimana caranya nyuci, bagaimana macamnya air, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya sholat, agar supaya paham.
Sehingga kalau sudah paham nanti dasar-dasar agama ini, maka dalam kehidupannya akan menjalankan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya ada kemuliaan umat akhir zaman yang tidak diberikan oleh Nabi Adam kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, Nabi Adam ini tobatnya diterima jadi Mekah, sedangkan umat akhir zaman dimanapun tempat diterima tobatnya oleh Allah. Yang kedua, Nabi Adam bermaksiat dalam keadaan berpakaian langsung telanjang, sedangkan umat akhir zaman bermaksiat dalam keadaan telanjang masih bisa berpakaian. Yang ketiga, Nabi Adam bermaksiat satu kali pisahkan oleh istrinya, umat akhir zaman bermaksiat berkali-kali tapi tidak dipisahkan dengan istrinya. Dan yang keempat, Nabi Adam bermaksiat dalam sorga, dikeluarkan daripada sorga, dan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat di luar sorga. Apabila bertobat suatu saat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.